Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini puasa ke-21 Pak ya? 21. Ke-21. Tapi masih segar-segar semua. Alhamdulillah. Saya kalau di masjid ini, Masjid Nurul Huda, Al-Huda. Masjid Al-Huda ini yang paling saya ingat itu suara mic-nya Pak. Ini mic-nya bagus sekali, jernih, sehingga suara yang kurang bagus pun menjadi bagus. Nah, mudah-mudahan yang menyumbang mic ini dan yang menyetel sound systemnya itu menjadi orang pertama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya kita nanti sama-sama masuk ke surganya Allah. Tapi tentu sudah beda orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Tetap masuk surga, rahmatnya Allah itu luas. Cerita tentang mic. Ini pembukaan Pak. Mic. Zaman dulu, mic ini kan adanya sekarang ini. Dulu belum ada mic. Di pelosok desa itu ada sebuah musola. Ini cerita Pak. Jangan ditanya kitabnya dan jangan ditanya soheh tidak sohehnya. Ini ceritanya. Jadi dulu itu ada sebuah musola, imamnya itu suaranya bagus. Baru pertama mau ada yang namanya pengeras suara. Sehingga kata imamnya itu, alhamdulillah, berarti suara saya yang merdu ini akan dikenal oleh pelosok desa nantinya. Menjadi imam. Begitu dipasang pengeras suaranya, sangat disayangkan, dulu itu belum ada yang dicantel di telinga itu, belum ada. Yang ada cuma pakai beginian, tapi panjang. Jadi berdiri begini. Maka pertama terdengar adalah suara yang adzan. Begitu selesai iqamah, yang imamnya tengok-tengok, mana mic-nya ini, kok enggak ada mic-nya. Sehingga mic yang ada tiangnya itu dipindah kayak di Mekah itu, di dekat begini. Ternyata nggak nyampe di lisannya itu Pak, agak jauh. Maka mau tidak mau dia karena ingin mendengarkan suaranya yang indah, sehingga sholatnya begini dah. Allahu Akbar, mic-nya jauh begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim, mundur lagi dia. Baru maju lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan anehnya jamaahnya itu di belakang ikut juga Ar-Rahmanir-Rahim. Di belakang ikut semua pada begini. Jadilah sholat gaya pucu-pucu itu. Ini salah satu. Apa hikmah dari cerita ini? Cerita ini adalah hikmahnya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang kita punya suara indah, harus semua tahu suara saya. Tidak perlu. Cukup Allah yang tahu. Jangan mentang-mentang kita punya mobil bagus, semua orang mau diserempet. Biar tahu kalau saya punya mobil bagus. Tidak perlu. Nah, Bapak, Ibu yang saya muliakan, para alim wal ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Ustadz Ulin Nuha dan Ustadz Hamdan. Di sini ada dua ustadznya, tapi kayaknya istrinya satu-satu ini. Ustadz itu belum dibilang sukses kalau istrinya masih satu, Pak. Pengusaha roko misalnya, punya roko 2 baru dibilang sukses. Punya perusahaan 2 baru dibilang sukses. Ustadz punya istri 2 baru dibilang sukses. Sama kayak saya, belum sukses 1 dari dulu itu, tidak tambah-tambah.
Rencana mau bantuin janda, mau tak selamatin. Takutnya istri saya yang jadi janda nantinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, Allah bertanya dalam Al-Quran itu bertanya begini, "Fama lahum la yu'minun." Yang artinya, maka mengapa mereka tidak beriman? Kalau kata para alim ulama, kata ulama, beliau berpendapat pertanyaan ini itu setelah kita ada di alam baka. Karena kenapa? Di saat itu ketika orang-orang itu ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Tuhanmu adalah Allah. Aku tidak tahu siapa itu Allah. Maka ayat ini pun berbunyi, "Fama lahum la yu'minun." Maka mengapa mereka tidak beriman? Wajar kalau Allah itu bertanya, kenapa manusia sampai tidak beriman, sampai tidak tahu siapa Tuhannya? Satu, manusia ini makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia itu dibandingkan makhluk yang lainnya bukan karena gantengnya, Pak, bukan karena gagahnya, bukan, tapi karena akalnya, fikirannya, hatinya. Akalnya untuk berfikir, untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya digunakan untuk merasakan rahman dan rahimnya Allah kepada dirinya. Maka yang kedua, sudah berapa banyak nabi yang diturunkan. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu serentak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu menyerukan, ayo beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Maka wajar kalau sampai ditanya, kenapa mereka kok tidak beriman? Yang ketiga, Al-Quranul Karim itu dijaga sampai kiamat. Dan Al-Quran itu sanggup bertanya atau sanggup menjawab setiap pertanyaan manusia yang punya masalah. Maka kenapa kok masih tidak beriman bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang selanjutnya, sudah banyak orang yang menyerukan keimanan mulai dari sahabat, Nabi, sahabat, tabi'in, sampai ustadz-ustadz pun sampai sekarang, sampai tiap Jumat, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu diserukan ketakwaan dan keimanan. Maka wajar kalau ditanya, kenapa kok sampai tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang perlu kita imani? Satu, yang perlu kita imani, satu, yaitu tentang rizki. Rizki itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya itu memang sudah takdir dari Allah. Bukan dia hebat, bukan. Tidak ada manusia yang hebat di muka bumi ini. Orang dibilang jenderal, dibilang hebat karena ada anak buahnya. Presiden dibilang hebat karena ada pembantu-pembantunya. Coba kalau sendiri, mana mampu ngurusin negara ini? Coba. Pengurus masjid dibilang bisa hebat karena dibantu oleh para jamaahnya. Nah, ini jadi kita ini kaya dan miskin itu sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang kaya, jangan pernah kita iri. Jangan dijegal, jangan difitnah. Percuma. Kenapa? Mau kita fitnah bagaimanapun, kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, tetap akan terangkat. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Itu kata Bang Haji Roma Irama.
Jadi kaya dan miskin itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat. Yang kedua yaitu tentang jodoh. Pertemuan suami istri itu memang sudah jodoh dari Allah. Ada suaminya yang mungkin nilainya cuma 5, istrinya 9, cantik banget gitu. Jangan iri, memang itu sudah dikasih oleh Allah. Ada yang suaminya ganteng, istrinya nilainya paling 4, gak seimbang kalau jalan ke pasar. Jangan iri, memang itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah takdir, ketentuan dari Allah. Ini jodohmu dengan ini, pertemuanmu dengan ini, itu sudah ditentukan oleh Allah. Cuma di dalam melaksanakan kehidupan antara suami dan istri itu oleh Allah diserahkan kepada yang kedua-duanya itu. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Dibawa ke yang halal atau dibawa ke yang haram? Itu oleh Allah diserahkan kepada kita. Jangan pernah menganggap orang korupsi itu sudah kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, itu kehendak nafsunya. Orang tidak sholat itu sudah kehendak Allah. Bukan, itu karena dia malas. Jangan yang jelek-jelek dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketentuan dari Allah tentang kematian, mati. Di mana waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang wajib kita imani. Yang selanjutnya Al-Qur'an bertanya, ayat yang satunya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhan yang manakah lagi yang mau kamu dustakan. Ayat ini turun zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman Nabi, belum ada lampu, belum ada listrik, belum ada mobil mewah, sepeda motor pun belum ada. Maka pertanyaan ini sudah ada. Nikmat Tuhan yang manakah yang mau kamu dustakan? Nah, apalagi sekarang listrik sudah ada. Dulu itu kuburan angker, Pak, karena nggak ada lampu. Tapi sekarang banyak lampu sudah di kuburan, nggak angker lagi. Dulu banyak orang takut ke kuburan. Yang berani ke kuburan itu dulu cuma 2 orang. Satu orang pacaran, yang satunya lagi orang cari nomor. Itu 2 orang itu kalau mau pacaran dia ke kuburan sama cari nomor itu. Orang ziarah malam-malam nggak ada yang berani, Pak, dulu karena gelap. Lah sekarang coba, sekarang ayat itu masih ada, sering kita dengar di kaset-kaset itu. Lampu sudah ada, AC, tuh 2 banyak AC. Maka nikmat Tuhan yang manakah lagi yang mau kamu dustakan? Kenapa tidak mau sholat? Keramik indah. Ini apa nih namanya? Ambal empuk, kipas angin, Masya Allah. Kenapa tidak mau sholat? Nikmat Tuhan yang manakah lagi yang mau kamu dustakan? Coba. Dulu kalau istri dicerai sama suaminya, itu bukan semakin cantik, semakin jelek dulu. Lah sekarang coba lihat, janda-janda sekarang banyak yang glowing, Pak. Buka jendela kanan glowing, jendela ke pasar ya orang glowing itu banyak. Maka ini ditanya juga, nikmat Tuhan yang manakah lagi mau kamu dustakan? Sudah banyak yang glowing, kok enggak double istrinya? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, apabila ada salah, ada kurang dan ada lebihnya, maka dengan segala kerendahan hati saya menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan maaf dengan yang seikhlas-ikhlasnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, kita, keluarga kita, anak cucu kita, nanti bareng-bareng kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.